kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pajak bumi dan bangunan. Saya Vina Putri Safira sebagai moderator. Di sini saya juga akan memperkenalkan rekan saya, ada Ida Bujangga, Hajri Adi Satria, Nanda Aulia Putri, Nelda Kurniati, dan Zeni Prawitasari. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Ida Bujangga. Bagi Ida Bujangga, dipersilakan. Di sini ada pengertian pajak bumi dan bangunan atau yang sering disebut PBB. PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Sementara itu keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Pajak bumi dan bangunan menganut Official Assessment System di mana Fiskus melakukan pendataan sampai dengan penagihan secara aktif. Sini ada objek pajak bumi dan bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan. Yang pertama yang menjadi objek pajak adalah bumi dan bangunan. Yang kedua yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama letak, yang kedua peruntukan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat kondisi lingkungan dan lain-lain. Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, bahan yang digunakan. Yang kedua, rekayasa. Yang ketiga, letak. Yang keempat, kondisi lingkungan dan lain-lain. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB, yaitu digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain di bidang ibadah, contoh masjid, gereja, vihara. Di bidang kesehatan, contohnya itu rumah sakit. Di bidang pendidikan, contohnya itu madrasah, pesantren. Di bidang sosial, contohnya itu panti asuhan. Di bidang kebudayaan nasional, contohnya itu museum dan candi. Yaitu digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenisnya. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Ada juga digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Ada juga digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Ada juga subjek pajak. Itu dibagi menjadi 3. 1. Orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. 2. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak. 3. Itu Direktorat Jenderal Pajak berwenang dalam menentukan subjek wajib pajak apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya. Landasan hukum. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. PBB tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut beralih ke pemerintah daerah melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Oke, terima kasih kepada rekan saya yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar atau sesuai dengan Menteri Keuangan. NJOP ditetapkan menjadi 3 tahun sekali oleh Menteri Keuangan. Yang pertama adalah penilaian massal. Penilaian massal itu ada yang dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata. Bangunan dihitung berdasarkan daftar biaya komponen bangunan, dikurang penyusutan fisik. Dan yang terakhir, perhitungan penilaian massal dengan menggunakan program komputer. Selanjutnya ada penilaian individu, penilaian terhadap objek pajak yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, seperti jalan tol, pelabuhan laut, sungai, udara, lapangan golf, dan industri semen atau pupuk. Ada PLTA, PLTU, PLTG, pertambangan, tempat rekreasi. Yang terakhir ada objek pajak tertentu seperti rumah mewah, pom bensin, usaha perkebunan, atau perhutanan. NJOP berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Penilaian Objek Perdesaan dan Perkotaan, meliputi penilaian objek tanah dan bangunan untuk menentukan NJOP sebagai pengenaan pajak. Penilaian menggunakan metode, ada 2 metode. Yang pertama yaitu pendekatan data pasar. Pendekatan data pasar itu ada NJOP dihitung dengan cara membandingkan objek pajak sejenis dengan objek pajak lain yang diketahui harga pasarnya. Dan pendekatan umum menentukan NJOP tanah dan dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan. Yang kedua itu ada pendapatan biaya. Digunakan untuk nilai tanah atau bangunan, terutama untuk menentukan NJOP bangunan, dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya. Dan yang ketiga itu ada pendekatan pendapatan. Menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya. Tetapi dari hasil bersih objek pajak pendekatan digunakan untuk menentukan NJOP galian tambak atau objek perairan. Nilai jual objek pajak tidak terkena pajak atau NJOP-TKP. Perhitungan pajak PBB berdasarkan NJOP setelah dikurangi NJOP-TKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201 KMK 04 2000 tentang penyesuaian besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak sebagai dasar perhitungan PBB. Setiap wajib pajak diberikan 1 kali NJOP-TKP. Wajib pajak mempunyai lebih dari 1 objek pajak, maka sesuai penjelasan Undang-Undang PBB, NJOP-TKP hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar. Besarnya NJOP-TKP sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditetapkan setinggi-tingginya Rp12 juta untuk setiap wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila ada daerah tingkat 2 atau kabupaten kota yang ingin menetapkan NJOP-TKP disesuaikan dengan kondisi lingkungan ekonominya kurang dari Rp12 juta. Contoh, daerah Bekasi menetapkan Rp8 juta, Semarang Rp6 juta, dan sebagainya. Nilai jual objek pajak tidak terkena pajak NJOP-TKP. Penetapan besarnya NJOP-TKP untuk setiap daerah, kabupaten, atau kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah setempat. Paling rendah adalah Rp10 juta dan tertinggi adalah Rp12 juta. Namun, ada juga daerah yang NJOP-TKP-nya di bawah Rp10 juta, contohnya Bekasi, yaitu Rp8 juta, dan Semarang Rp6 juta.
Hal itu disesuaikan dengan kondisi ekonominya. Contoh penerapan NJOP TKP. Yang pertama, wajib pajak memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP sebesar 7.500.000. Sedangkan besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP untuk daerah Bekasi sebesar 8 juta rupiah. Berdasarkan keterangan di atas, maka wajib pajak tidak dikenakan pajak. Hal ini dikarenakan NJOP TKP lebih tinggi dari NJOP. Lalu yang kedua, Sudirman sebagai wajib pajak memiliki objek pajak berupa bumi dan bangunan di daerah Bekasi dengan NJOP TKP sebesar 8 juta rupiah dengan perincian NJOP sebagai berikut. Desa A, NJOP bumi sebesar 50 juta rupiah dan NJOP bangunan sebesar 200 juta rupiah. Sedangkan untuk desa B, NJOP bumi sebesar 100 juta rupiah dan NJOP bangunan sebesar 300 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka desa yang memiliki NJOP terbesar adalah desa B, sehingga perhitungannya sebagai berikut. NJOP bumi sebesar 100 juta rupiah dan NJOP bangunan 300 juta rupiah dijumlah. Jadi NJOP bumi dan NJOP bangunan itu dijumlah 100 juta rupiah dijumlah 300 juta rupiah, maka hasilnya NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 400 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan NJOP TKP sebesar 8 juta rupiah, hasilnya NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 392 juta rupiah. Lalu, sedangkan perhitungan untuk desa A yaitu NJOP bumi sebesar 50 juta rupiah ditambahkan dengan NJOP bangunan sebesar 200 juta rupiah. Lalu hasilnya menjadi NJOP sebagai dasar pengenaan pajak sebesar 250 juta rupiah. Setelah itu dikurangkan NJOP TKP sebesar 0 rupiah. Hasilnya NJOP untuk perhitungan PBB sebesar 250 juta rupiah. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang dasar perhitungan dan penagihan PBB. Dasar perhitungan pajak yaitu NJKP dari 20% sampai 100% dari NJOP 40%. Yang pertama, objek pajak perumahan dengan WP perseorangan dengan NJOP lebih dari atau sama dengan 1 miliar. Yang kedua, objek pajak perkebunan dengan luas lebih dari atau sama dengan 25 hektar dikelola oleh BUMN dan BUMS atau kerjasama antar pemerintah dan swasta. Yang ketiga, objek pajak kehutanan. 20%-nya yaitu yang pertama untuk objek pajak dengan NJOP kurang 1 miliar dan yang kedua untuk objek pajak pertambangan. Selanjutnya, tarif PBB itu kita ada dua, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kemudian yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, kita menggunakan tarif tunggal, yaitu dikalikan dengan 0,5%. Sedangkan untuk yang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu per provinsi itu berbeda-beda tarifnya. Tarif serendah-rendahnya itu 0,01% sampai tertinggi 0,3%. Kemudian untuk yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 itu yang pertama jika NJKP-nya sama dengan 40% dikalikan dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Maka besarnya PBB ialah PBB terutang 0,5% dikalikan dengan NJKP. Yang kedua, 20% dikali dengan NJOP dikurang NJOP TKP. Maka besarnya PBB yaitu 0,5% dikali dengan NJKP-nya. Nah, yang membedakan dari Undang-Undang 1994 dan 2009 ini, yang 1994 itu
kalikan dengan NJKP-nya. Sedangkan untuk 2009 itu tidak mengenal yang namanya NJKP. Dia langsung tarif dikali dengan DPP. Jadi untuk rumusnya PBB terutang sama dengan tarif dikalikan DPP. Ini untuk contoh kasus Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pak Satya adalah pemilik bisnis rumah kos di daerah Gading Serpong. Area kos seluas 300 meter persegi dengan luas bangunan 240 meter persegi. Harga tanah per meter di daerah tersebut adalah 700.000 per meter persegi dengan harga bangunannya adalah 860.000 per meter persegi. Kemudian, hitunglah PBB terutang Pak Satya dengan nilai NJOP TKP-nya sebesar 10 juta rupiah. Langsung masuk ke perhitungannya, yaitu pertama kita mencari NJOP untuk tanah. Nah, untuk rumus NJOP sendiri, yaitu luas dikalikan dengan harga. Untuk tanah, 300 meter persegi dikalikan dengan 700.000 sama dengan 210 juta rupiah. Kemudian untuk bangunannya, 240 meter persegi dikalikan 680.000 sama dengan 206 juta rupiah. Kemudian kedua NJOP tersebut ditotal untuk mencari nilai total NJOP-nya. Didapat 416.400.000 rupiah. Kemudian setelah itu kita mencari NJKP-nya. Karena nilainya di bawah 1 miliar, maka dikalikan dengan 20%. Rumusnya, NJKP sama dengan 20% dikali NJOP dikurangkan dengan NJOP TKP. Sama dengan 20% dikalikan dengan nilai NJOP-nya 416.400.000 rupiah dikurangkan dengan 10 juta didapat 220% dikalikan dengan 406.400.000 rupiah sama dengan 81.280.000 rupiah. Kemudian untuk PBB terutangnya 0,5% dikalikan dengan 81.280.000 rupiah didapat 406.400 rupiah. Untuk slide selanjutnya, ini contoh kasus untuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Ini untuk tata cara penghitungan PBB atas apartemen atau rusun. Soalnya, sebuah apartemen yang berlokasikan di Yogyakarta dengan data luas tanah 6.000 meter persegi dengan NJOP-nya 3.100.000 rupiah. Terus bangunan hunian sejumlah 100 unit dengan tipe 120 dengan NJOP 1.200.000 rupiah. Bangunan sarana dan prasarananya yaitu yang pertama jalan lingkungan seluas 350 meter persegi dengan NJOP 700.000 per meter persegi. Selanjutnya lahan parkir seluas 2.000 meter persegi dengan NJOP 823.000 per meter persegi. Kolam renang 600 meter persegi dengan NJOP 968.000 per meter persegi. Yang terakhir itu ada lift seluas 1.600 meter persegi dengan NJOP 968.000 per meter persegi. Hitunglah PBB per unit hunian tersebut. Ya. Perlu diketahui untuk tarif yang berlaku di Yogyakarta ialah 0,1% dengan NJOP sampai dengan 500 juta rupiah, 0,125% dengan NJOP lebih dari 500 juta sampai dengan 1 miliar. Kemudian untuk 0,16% dengan NJOP lebih dari 1 miliar sama dengan 2 miliar. Selanjutnya 0,22% dengan NJOP
lebih dari 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Yang terakhir itu ada 0,3% dengan NJOP lebih dari 5 miliar. Nah, ini untuk perhitungannya sendiri. Cara mencari NJOP-nya seperti biasa, NJOP atau harganya dikali dengan luas tanah. Untuk NJOP tanahnya didapat itu 18 miliar 600 juta rupiah. Kemudian bangunan hunian itu ada jumlah unit 100 dengan tipe 120. Kemudian NJOP-nya 1.200.000 rupiah. Kemudian dikalikan 1.200.000 rupiah dikali 120 dikali 100 didapat 14 miliar 400 juta rupiah. Selanjutnya ini untuk bangunan sarana dan prasarana. Yang pertama, jalan lingkungan itu luasnya 350 meter persegi sejumlah 1 unit. Kemudian untuk nilainya sendiri 700.000 dikalikan didapat 245 juta rupiah. Lahan parkir seluas 2.000 sebanyak 1, kemudian dengan nilai 823.000 dikalikan jadi 1.646 juta rupiah. Kemudian kolam renang itu seluas 600 meter persegi sebanyak 1 dengan nilai 968.000 dikalikan didapat 580.800.000 rupiah. Yang terakhir itu ada lift seluas 1.600 meter persegi sebanyak 1 dengan nilai 968.000 rupiah. Kemudian dikalikan didapat 1.548.800.000 rupiah. Kemudian untuk total NJOP-nya kita jumlahkan semuanya didapat 18.040.600 rupiah. Kemudian untuk menghitung PBB per unit, nilai NJOP tanah per unitnya yaitu 120 dibagi 12.000 dikalikan dengan 18 miliar 600 juta rupiah. Nah, 120 itu didapat dari tipenya, sedangkan 12.000 itu didapat dari tipe dikalikan jumlah. Tipenya 120 dikalikan dengan jumlahnya 100 unit, didapat 12.000 rupiah. Dikalikan dengan NJOP-nya. Kemudian didapat 184.206.000 rupiah. Untuk kedua NJOP tersebut kita total mendapat 370.206.000 rupiah. Kemudian dikurangkan dengan NJOP TKP sebesar 10 juta rupiah didapat 360.206.000 rupiah. Untuk mencari PBB-nya karena dia di bawah 1 miliar itu terkena tarif sebesar 0,1%. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. PBB sama dengan 0,1% dikalikan dengan DPP-nya. DPP-nya tadi 360.206.000 rupiah. Didapat 360.206 rupiah. Untuk pembayaran PBB ada 2 metode. Yang pertama metode online, lalu yang kedua metode offline. Nah, saat hendak melakukan pembayaran dengan metode offline, wajib pajak harus menunjukkan SPPT. Lalu untuk penagihan PBB itu mempunyai syarat. Yang pertama, surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Yang kedua ada surat ketetapan pajak SKP. Lalu yang ketiga ada surat pentagihan pajak yaitu STEK.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keberatan dan banding. Yang pertama itu ada keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, yaitu mengenai SPPT dan SKP. Kedua, keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan menyatakan alasan secara jelas. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima SPPT atau SKP oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Selanjutnya, itu ada banding. Adapun syarat pengajuan banding adalah sebagai berikut. Yang pertama, diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan. Yang kedua, tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas. Yang ketiga, dilampirkan surat keputusan atas keberatan. Hak wajib pajak mengajukan pengurangan. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu seperti yang semula berpenghasilan rendah yang nilai jualnya meningkat akibat adanya pembangunan atau perkembangan lingkungan. Kedua, wajib pajak orang pribadi dalam hal objek pajak terkena bencana alam. Ketiga, wajib pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan. Beberapa cara mengajukan permohonan. Yang pertama, permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan dimohonkan. Kedua, permohonan pengurangan diajukan selambat-lambatnya 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP atau sejak terjadinya bencana alam atau sebab lain yang di luar biasa. 3. Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara kolektif atau perseorangan. Next. Keputusan pengurangan. Pertama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang lebih dari 500 juta rupiah. Kedua, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT atau SKP atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak terutang yang tidak lebih dari 500 juta rupiah. Ketiga, keputusan pengurangan dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, dan menolak. Next. Pejabat. Pertama, pejabat yang dalam jabatannya atau tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan objek pajak adalah camat sebagai pejabat pembuat akte tanah, notaris atau pejabat pembuat akte tanah, dan pejabat pembuat akte tanah. Kedua, pejabat yang ada hubungannya dengan objek pajak adalah kepala kelurahan atau kepala desa, pejabat dinas tata kota, pejabat dinas pengawasan bangunan, pejabat agraria, pejabat balai harta peninggalan, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Kewajiban pejabat. Yang pertama, yang berkaitan langsung dengan objek pajak, wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan objek pajak secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, dan memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, yang berhubungan dengan objek pajak, wajib memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang. Next. Sanksi bagi wajib pajak. Pertama, apabila SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak adalah
pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% dihitung dari pokok pajak. Kedua, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, ditagih dengan surat ketetapan pajak. Ketiga, pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Next. Sanksi bagi pejabat. Pertama, sanksi umum. Apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah diuraikan di muka, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain Peraturan Perundang-undangan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Statblad 1860 Nomor 3 Tahun tentang Peraturan Jabatan Notaris. Yang kedua, sanksi khusus bagi pemegang tugas pekerjaan berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan objek pajak ataupun pihak lainnya yang tidak memperhatikan atau tidak meminjamkan dokumen yang diperlukan dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Next. Berikut adalah studi kasus yang akan kami berikan kepada para audiens. Next. Sekian dari kami kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.